Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Desa Made Deli Dwi Payani, calon juru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gianyar. Kali ini saya bersama rekan saya, Ibu Niwayan Okayanti. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri 5 Sinopadu Kaler. Nah, kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Om Swastiastu, Bu Yanti. Om Swastiastu, Desa. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Yanti? Kabar yang hari ini agak sedikit bengek nih, kedengaran dari suaranya. Tiang pilek makin hari ini. Jadi mudah-mudahan tidak mengganggu wawancara kita hari ini. Baiklah Bu Yanti ya, semoga nanti Bu Yanti cepat sembuh. Bu Yanti, nah kita ini kan sekarang akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti Bu Yanti melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Ya, perlu Bu Yanti ketahui supervisi itu adalah suatu kegiatan yang berkelanjutan yang bertujuan nanti untuk meningkatkan performa Ibu dalam mengajar dan nanti tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu Bu Yanti. Nah, percakapan kita hari ini itu bertujuan nanti sebagai langkah awal ya Bu ya, nanti supaya Ibu bisa mempersiapkan diri lebih awal sehingga Ibu lebih percaya diri nanti untuk mengajar di kelas sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Seperti itu Bu Yanti. Nah, dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Yang pertama nih Bu Yanti ya, nanti apa tujuan pembelajaran yang dicapai dengan kegiatan pembelajaran tersebut? Tujuan pembelajaran di sini di modul ajar yang dia buat itu, berdasarkan modul ajar itu saya membuat 3 tujuan pembelajaran ini. Di mana itu yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuh-tumbuhan tersebut. Fungsi batang apa, akar seperti apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tumbuh-tumbuhan tersebut dan fungsinya nikah dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri dan berkembang biak. Seperti nikah berdasar berarti ada 3 tujuan dari modul ajar yang akan saya ajarkan. Baik, saya dengar tadi ya Ibu akan mencapai 3 tujuan pembelajaran, yaitu nanti peserta didik Ibu dapat mengidentifikasi, memahami fungsi bagian tubuh-tumbuhan dan akhirnya peserta didik itu dapat mengaitkan. Ya, betul. Nah, nanti bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran? Untuk area pengembangannya itu, saya ingin melakukan pengembangan pada pengetahuan, yaitu siswa nantinya itu mampu mengidentifikasi bagian tubuh dari tumbuhan, kemudian mulai dari daun seperti yang tadi sampaikan, batang, akar, dan fungsi bagian tumbuh-tumbuhan tersebut. Seperti itu Bu Desa. Jadi area itu, area pengembangannya area pengetahuan. Nah, berarti Ibu nanti akan melakukan pengembangan dalam pengetahuan ya. Nah, saya ingin dengar nih Bu, bagaimana cara Ibu nanti untuk melakukan pengembangan tersebut dalam kegiatan pembelajaran, mungkin dari model, strategi, ataupun metode yang akan Ibu gunakan. Dalam kegiatan pembelajaran di sana yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran berbasis masalah, dengan metode diskusi kelompok dan tanya jawab itu. Berarti Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan
basis masalah ya dengan metode diskusi dan tanya jawab. Nah, kalau seperti itu, terus bagaimana nih dengan media yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Media yang saya gunakan nanti saat praktek mengajar nanti itu biasa yang akan menggunakan media pembelajaran berupa gambar video. Jadi di sana kita membutuhkan LCD, laptop, kemudian media konkret. Nanti saya akan menyediakan berupa batang seledri dan satu warna makanan. Mungkin bisa saya juga tambahkan di sana. Saya menyediakan mencoba bunga mawar di desa. Kita coba di sana topik pembelajaran tersebut di desa. Tadi saya dengar Ibu nanti akan menggunakan beberapa media ya Bu ya. Nah, kira-kira nih kapan kegiatan pembelajaran tersebut akan dilakukan? Di sana saya akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut tanggal 30 Juli 2024 di kelas 4 di jam pembelajaran ke-4 dan ke-5. Berarti nanti pada tanggal 30 Juli ya Bu ya di kelas 4 jam ke-4 dan ke-5. Nah, nanti pada waktu tersebut saya akan mengamati dan mencatat hal-hal yang terjadi pada kegiatan pembelajaran tersebut sedang berlangsung. Silakan ya. saya. Nah, nanti setelah saya mencatat hal-hal apa yang terjadi dan mengamati, nanti kita akan ketemu lagi pada kegiatan percakapan pasca observasi. Seperti itu Bu. Nah, pertanyaan terakhir Ibu, dari percakapan yang sudah kita lakukan, apa yang sudah didapatkan? Dari percakapan kita dari tadi ini dia mendapatkan sedikit gambaran akan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan terkait dari itu media, strategi model pembelajaran yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti. Saya mendapat gambaran yang sangat jelas gitu. Baik, sebelum percakapan kita ini kita akhiri ya Bu ya. Ada yang Ibu ingin tanyakan atau yang ingin Ibu sampaikan? Saya kira sih sudah cukup ya Bu saya. Saya kira sudah merasa jelas dengan penjelasan tadi. Baiklah, kalau Ibu sudah merasa cukup jelas ya dan sudah mendapatkan gambaran ya nanti tentang kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, nanti sampai ketemu lagi di kegiatan observasi kelas ya. Kalau sudah seperti itu, sekarang kita akhiri percakapan ini ya Bu ya. Kita tutup dengan pramusaha. Om Santi Santi Santi.
pilar bunga tersebut. Berubah warna kemudian batangnya gimana? Boleh ya, lanjut. Ini. Ya, di dalam warna itu hanya berubah warna. Lagi. Terus ada lihat. Ya. Ya, lanjut. Ini tepuk tangan juga. Dan tadi menyampaikan hasil percobaan kelompok ini. Nah, dari percobaan yang telah kita lakukan tersebut, kemudian ada silakan yang menyampaikan kesimpulan dari percobaan itu, apa yang bisa kalian pelajari dari percobaan itu? Ada yang bisa? Ya, coba sampaikan. Nah, atau kata lainnya berarti kesimpulan dari percobaan kita itu bahwa fungsi batang ini menyebarkan, ya, menyebarkan air serta samara ke seluruh bagian tubuhnya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Desa Madini Dipayani, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gianyar dari SD Negeri 5 Sinopadu Kale. Pada kesempatan hari ini saya didampingi oleh rekan saya Bu Niwayan Okayanti. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri 5 Sinopadu Kale. Dan hari ini juga pada percakapan pasca observasi ini juga didampingi oleh pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Bapak Putu Sutisna SPD MTI. Baiklah, saya akan mulai percakapan pasca observasi. Percakapan ini saya lakukan dengan Bu Niwayan Okayanti selaku guru yang berobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Om Swastiastu, Bu Yanti. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Yanti? Kabarnya hari ini sangat baik untuk Syukurlah ya. Hari ini juga sangat cerah ya, Bu Yanti ya. Nah, Bu Yanti, sekarang pada percakapan pasca observasi yang kita lakukan ini adalah kelanjutan ya dari kegiatan pra-observasi maupun observasi kelas yang telah dilakukan. Nah, tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang dilakukan. Baiklah Bu, yang pertama nih ya, bagaimana perasaan Ibu selama kegiatan observasi di kelas atau kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan? perasaan yang selama kegiatan observasi di kelas yang didampingi oleh Bu Desa, awalnya Nika sih merasa tegang, tegang karena belum terbiasa mungkin ya. Memang sih kita observasi, kita mengadakan diskusi gitu, cuman memang merasa tegang jika ada orang yang mengawasi, merasa ada orang yang mengawasi di dalam kelas ini. Seperti ini teman-teman sih perasaan aja cuma tegang tapi lambat laun selama proses itu sudah berjalan jadi terbiasa, sudah lancar mungkin menurut yang waktu di proses pembelajarannya seperti itu. Ya, berarti kalau sekarang udah happy ya Bu Yanti ya? Sudah terlewati ya. Sudah terlewati. Baiklah Bu Yanti, nah Bu Yanti kan tadi mengatakan ya sudah lewat ya tegangnya ya, sudah tidak ada perasaan tegang. Nah Bu Yanti, saya ingin menanyakan nih Bu Yanti, terkait proses pembelajaran yang Bu Yanti lakukan, bisa Bu Yanti ceritakan bagaimana tahap pembelajaran yang Bu Yanti lakukan?
untuk tahapannya Nika kan sebelum proses Nika yang lakukan di kelas, yang mempersiapkan Nika benar-benar Bu Desaknya mempersiapkan modul ajar yang terdiri dari kegiatan inti awalnya, intinya, kemudian penutupnya, di mana Nika yang mengembangkan area pengembangan pengetahuan, serta di sana yang juga mengembangkan pedagogik dalam pengelolaan kelas, keaktifan siswa maupun kegiatan diskusi seperti itu. Jadi dia menyiapkan modul ajar terlebih dahulu sebelum persiapan presentasi di kelas. Nah, berarti ini terkait ya, waktu kita melakukan percakapan praobservasi, di sana kan Bu Yanti mengatakan bahwa akan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola kelas. Itu ya Bu Yanti ya. Nah, bagaimana dengan tahap pengembangan tersebut? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Di dalam proses itu menurut Yanti sudah berjalan cukup lancar. Ibu Desaknya di mana dia di sana mengembangkan pengetahuan siswa mengenai Nika bagian tubuh dari tumbuhan tersebut, baik Nika dari daun, batang, akar, serta di mana dia juga menyampaikan di sana fungsi dari masing-masing bagian tumbuh-tumbuhan tersebut. Seperti itu area pengembangan yang kita sampaikan dalam proses pembelajaran tersebut Bu Desa. Ya, tadi Bu Yanti mengatakan ya kalau dalam proses pengembangan tersebut siswa Bu Yanti sudah bisa sudah bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan. Tapi di saat proses itu juga masih ada sih beberapa kekurangan-kekurangan yang terjadi. Mungkin Bu Desa saat itu sudah mencatat di dalam proses melihat proses pembelajaran yang saat itu ada beberapa kekurangan-kekurangan yang menurut yang belum terjadi di saat proses pembelajaran itu. Ya, saya mencatat sih kemarin ya Bu Yanti ya, pembelajaran Bu Yanti sih sudah berjalan cukup lancar. Nah, Bu tadi mengatakan ada beberapa kekurangan ya. Jadi menurut Bu Yanti apa sih kekurangan dalam proses pembelajaran yang Ibu Yanti lakukan? Menurut Tiang, waktu proses pembelajaran itu ini biasanya karena Niki menjelaskan mengenai bagian dari tumbuhan tersebut. Menurut Tiang ada beberapa siswa yang melihat karena Niki berkelompok kan ada yang satu kelompok itu kurang aktif seperti itu biasa. Artinya ada mungkin yang merasa malu menyampaikan pendapatnya, jadi dia kurang aktif di dalam kelas. Keaktifannya sih sudah seperti itu, keaktifannya di satu kelompok kan Ya. seperti itu. Berarti seperti yang Bu yang disampaikan tadi ya, berarti kekurangannya itu siswa yang bekerja dalam kelompok tersebut terlihat kurang aktif. Iya. Gitu ya. Nah, menurut Bu Yanti ya, apa sih yang menyebabkan kira-kira kenapa siswa tersebut kurang aktif dalam kelompoknya atau dia tidak aktif dalam menjawab pertanyaannya Bu Yanti pada saat itu? Kira-kira apa sih yang menyebabkan hal tersebut Bu Yanti? Menurut Tiang sih Bu Desanya mungkin Tiang di saat membentuk kelompok itu belum mengelompokkan siswa itu berdasarkan dengan gaya belajarnya sehingga mereka kurang nyaman atau belum mampu mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu. Mungkin karena dia merasa kurang nyaman dengan gaya belajar yang dia bentuk belum sesuai dengan satu kelompok. Baik, berdasarkan apa yang Bu Yanti sampaikan tadi, bahwa kelompok yang Bu Yanti buat tersebut belum berdasarkan berdasarkan hal yang gaya belajar belum. Jadi Bu Yanti secara acak ya. Iya, secara acak kawan. Seperti itu. Jadi Bu Yanti merasa murid tersebut mungkin kurang nyaman seperti itu. Nah, sekarang kalau seperti itu, apa yang akan Bu Yanti lakukan? Ya, supaya anak tersebut mau aktif dalam kelompoknya, bisa bekerja sama dengan baik. Mungkin untuk kedepannya mereka udah
yang akan membentuk kelompok itu sesuai dengan minat yaitu gaya belajarnya, sehingga siswa itu merasa nyaman. Dia nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran itu dan nyaman menyampaikan pendapatnya, mungkin pengetahuannya, apa yang dia tahu itu dia jadinya tidak malu-malu menyampaikan. Artinya dia dengan percaya diri menyampaikan apa yang dia tahu, apa yang pertanyaan yang dia sampaikan, jadi dia bisa menyampaikannya dengan percaya diri seperti itu. Baik, rencana ke depannya ini Bu Yanti akan membentuk kelompok berdasarkan gaya belajar siswa yang nah, yang ini saya ketahui, apakah Bu Yanti sudah melakukan tes diagnostik untuk mengetahui gaya belajar siswa tersebut? Sudah sih Bu Desa, sudah. Ya, apalagi seperti itu Bu Yanti. Dari sana dia akan mengelompokkan siswa sesuai dengan tes Nika yang telah dia lakukan, jadi dia bisa membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Baik, selain mengelompokkan tadi ya sesuai gaya belajar itu sangat bagus menurut saya Bu Yanti. Ya. Nah, selain itu ada ide yang lain lah Bu, selain untuk kelompok sesuai dengan gaya belajar tersebut. Mungkin nanti yang juga akan di dalam satu kelompok itu membagi tugas itu misalnya sama rata. Jadi dia tidak fokus satu siswa aja yang aktif di dalam menyampaikan pendapatnya, pengetahuannya di dalam kelompok kerjasamanya dia itu harus kerjasama yang aktif semuanya. Jadi dia akan membagikan tugas itu secara rata seperti itu. Jadi setiap anggota kelompok itu dia mempunyai tugasnya masing-masing. Seperti itu. Jadi Bu Yanti akan membentuk kelompok, habis itu kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, kemudian di kelompok tersebut juga Bu Yanti akan memberikan tugas-tugas kepada masing-masing anggota kelompok. Jadi semuanya aktif seperti dikasih di desa, tidak ada yang diam, bengong, kemudian mengganggu, muncul kayak gitu. Jadi dia punya tugasnya masing-masing, jadinya dia menyelesaikan tugasnya masing-masing walaupun dalam satu kelompok nanti kan digabung seperti Dika sih menurut dia. Ya, jadi dia punya tanggung jawab tanggung jawab masing-masing. Menunggu dari temannya. Ya, bagus menurut saya itu Bu Yanti. Pasti itu diterangkan. Nah, Bu Yanti. Rencana Bu Yanti itu cukup bagus dan kemungkinan itu bisa diterapkan dan dicoba ya. Nah, mulai kapan kira-kira Bu Yanti akan melaksanakan hal tersebut? Mungkin rencana kita laksanakan mulai minggu depan. Minggu desanya tepatnya di hari Selasa sih ya. Walaupun nanti semua mata pelajaran sih dia akan melakukan hal seperti ini, tapi mulai minggu depan di hari Selasa Nika yang akan membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, membagi tugasnya sesuai sama rata, sehingga semua siswa Nika aktif di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam satu kelompok. Seperti itu sih. Baik, yang saya dengar tadi ya Bu Yanti Bu Yanti mulai minggu depan ini akan berkomitmen untuk melakukan perbaikan ya. Nah, di hari Selasa ya Bu Yanti Kebetulan kita juga kan melanjutkan materi Niki IPAS yang lanjutkan di sana di dalam membentuk kelompok itu mungkin jangan berubah langsung sesuai dengan gaya belajar seperti itu semuanya. Hari Selasa jam keberapa Bu Yanti? Jam kedua nih kemudian setelah jam istirahat. Nanti yang tunggu ya kelanjutan cerita Bu Yanti dari hasil perbaikan yang sudah Bu Yanti lakukan ya, dari rencana yang telah Bu Yanti sampaikan. Nah, Bu Yanti sebelum percakapan ini kita akhiri ya, karena ini sudah mau jam istirahat sudah hampir habis ya. Adakah yang ingin Bu Yanti sampaikan atau ya mungkin Bu Yanti tanyakan pada saya? Tidak sebenarnya mungkin yang juga perlu mungkin bantuan dari teman-teman yang lain, mungkin ada kekurangan mungkin dari pihak sendiri, dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin dari
Bu Desa sendiri sebagai guru penggerak mungkin bisa memberikan masukan-masukan terhadap Tia mungkin. Nah ini yang perlu ditingkatkan, mungkin ini masukannya saling tukar pikiran seperti di Kabupaten si Bu Desa, seperti di kita bertukar pikiran mungkin di dalam proses kelas ini kita kurang gini deh kayaknya gini seperti ini seperti di Kabupaten gitu. Masukan-masukan bertukar pikiran seperti Niki kayaknya si Bu Desa. Tentu Bu Yanti, kita memang sangat perlu untuk selalu saling memberi masukan, ya, bertukar pikiran, ya, agar proses pembelajaran yang kita lakukan itu semakin meningkat, ya. Ya, bahkan saya pun juga perlu nanti masukan dari Ibu, ide-ide yang Ibu sampaikan tadi, mungkin bisa saya terapkan di kelas saya, seperti itu Bu Yanti. Baiklah Bu Yanti, kalau sudah demikian, ya, kita akhiri percakapan kita hari ini ya Bu Yanti, ya. Ya, kita tutup dengan sama Santi. Om Santi 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 Om.